Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita masuk ke dalam subbab materi yang terakhir di bab 1, yaitu dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Kalau misalkan yang sebelum-sebelumnya kita masih belum bisa membayangkan apa sih aplikasinya, kayak gitu ya. Nah, sekarang banyak sekali aplikasi dari keseimbangan benda tegar ataupun dinamika rotasi. Kalau yang dinamika rotasi itu yang contohnya kayak kalau misalkan bola yang menggelinding dari bidang yang licin, kemudian juga kayak prinsip-prinsip bagaimana kalian bisa membuat sistem yang berputar seperti komedi putar, kemudian biang lala, wahana-wahana lainnya yang memang menggunakan gerakan-gerakan berputar atau melingkar kayak gitu. Nah, sekarang aplikasi keseimbangan benda tegar. Aplikasi keseimbangan benda tegar ini biasanya bisa Ustadz gambarkan seperti halnya kayak gini, ketika kita akan menggantungkan sesuatu pada pada tebing, misalkan pada tebing, di antara dua tebing kita akan menggantungkan sesuatu. Ataupun aplikasinya ketika kalian memang yang senang dengan body rafting, itu juga digunakan prinsip-prinsip keseimbangan benda tegar, karena kalau salah kalian menempatkan keseimbangannya pasti akan jatuh kayak gitu. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Nah, untuk perhitungannya sebetulnya sudah dikemas oleh matematika menjadi lebih simpel karena kita akan menggunakan aturan sinus. Makanya di sini nanti di rumusnya ada sin-sinan, jadi kalian harus ingat lagi tentang prinsip sin ya, yang di kuadran berapa kayak gitu. Kemudian cara mengubah sinus di kuadran berapa itu harus perlu diingat lagi. Nah, yang perlu kalian pahami adalah sekarang kalau misalkan ada soal seperti ini, kita diminta untuk menentukan tegangan tali ataupun menentukan gaya berat kayak gitu. Ingat, tegangan tali dan gaya berat itu merupakan jenis dari gaya. Oke, gaya itu banyak banget. Nah, sekarang kalau misalkan di sini ada theta 1, di sini ada theta 2, maka nanti di sini juga ada tegangan tali 1, di sini juga ada tegangan tali 2. Terus yang menggantung ini punya gayanya namanya gaya berat. Kenapa? Karena benda itu sendiri punya massa. Cara menghafalnya adalah sebetulnya gampang banget. Kalian lihat aja di sini untuk menentukannya. Kalau misalkan mau nyari T1, berarti T1 per yang di depannya. Yang di depan ini nih, gamma. Makanya di sini T1 per sin gamma. Oke, tambahin sin nanti di gammanya. Terus kalau T2, lawannya ini alfa. Nah, berarti T2 per sin alfa. Yang selanjutnya gaya beratnya itu lawannya adalah si beta, berarti nanti W per sin beta, dimana W nya nanti bisa kita jabarin jadi massa dikalikan dengan gravitasi itu sendiri ya. Nah, terus Ustadz kalau misalkan di sini ternyata tetanya sama, contohnya kayak gini deh. Nah, kayak gini misal ya, ini tetanya sama, jadi teta doang, nggak ada teta 1, nggak ada teta 2. Berarti di sini tegangan talinya sama, berarti cuma T doang, di sini W. Artinya nanti rumusnya hanya ada dua, hanya T per yang ini sama yang ini tuh pasti bakal sama. Kalau misalkan si tetanya sama, yang ini sama yang ini sama, jadi nggak ada alfa, nggak ada gamma. Berarti anggap aja di sini alfa, di sini juga alfa. Di sininya baru yang beda, yaitu si beta misal ya. Jadi nanti rumusnya tinggal T per sin alfa sama dengan W per sin beta. Jadi cuma gitu doang. Ini kenapa ada 3 bentuk? Karena kemungkinan kalau misalkan di sininya ada theta 1, di sini ada theta 2. Jadi itu kemungkinan yang lainnya. Kalau misalkan ini soalnya masih cukup simpel ya. Nah, sekarang kita lanjut aja ke contoh soal yang akan Ustadz bahas kali ini. Yang pertama kita lihat, untuk contoh soal yang pertama kita lihat di sini, tentukan tegangan tali pada sistem di bawah ini jika massa benda yang menggantung sebesar 10 kg. Oke, sekarang kita analisis terlebih dahulu. Di sini ada 53 ya. Ini langkah pertama, kita harus buat garis bayang terlebih dahulu seperti ini. Nah, garis bayang. Nah, setelah dari itu, kemudian kita uraikan gaya-gaya yang ada. Di sini kalau kita anggap di sini adalah theta 1, di sini theta 2, berarti di sini itu dia punya T1, di sini dia punya T2. Kemudian di sini punya benda yang menggantung, ya udah berarti di sini punya W ya, di mana W-nya itu sama dengan M dikali G. M-nya udah ada nih, nanti tinggal dimasukin aja ya. Nah, terus setelah dari itu kita kan nggak tahu nih Ustadz
Kita kan nggak tahu nih Ustadz, yang ini itu berapa, yang ini itu berapa, yang ini yang ini itu berapa, yang ini itu berapa, yang ini itu berapa, kita nggak tahu Ustadz. Nah, Ustadz kasih tahu cara menghitungnya, dan ini menggunakan prinsip segitiga yang waktu kalian belajar di SMP. Oke, langkah pertama sekarang, segitiga itu fullnya mau segitiga apa aja ya, mau segitiga apa aja, fullnya itu satu putaran segitiga itu punya 90 derajat. Punya 90 derajat, punya 180 derajat, 180 derajat. Jadi kalau misalkan di sini ya, di sini udah ada 53, di sini udah ada 37, di sini udah ada 53, terus di sini ada 37. Berarti sisanya di sini berapa ya? Kita anggap X. Nah, totalnya itu segitiga itu ada berapa? Ada 180. Berarti kita lihat di sini 53 tambah 37 tambah X sama dengan berapa? 180, karena totalnya harus 180. Terus ini kita jumlah ini. Berapa nih? 90 tambah X sama dengan 180. Berarti X-nya itu sama dengan 180 min 90. Artinya X di sini adalah 90 derajat. Berarti kita udah dapat informasi tentang si yang di sini nih. Nah, ini besarnya adalah 90 derajat. Nah, terus kita menggunakan prinsip matematika lagi di segitiga. Kalau misalkan ada yang berpelurus, masih ingat gak? Di sini misalkan ada sudut, pasti akan sama dengan sudut yang di sini. Nah, di sini ada 53, artinya di sini juga pasti ada 53. Nah, di sini itu pasti ada 53 nih di sini. Nah, 53 derajat. Nah, yang ini juga pasti di sini ada 37 derajat. Itu menggunakan prinsip matematika yang segitiga ya. Nah, terus setelah dari itu, tapi kan Ustadz yang dibutuhin bukan dari sini ke sini doang, bukan dari sini ke sini doang juga, tapi dari sini sampai ke sini ya, sampai ke bawah. Nah, ingat, ini kan tegak lurus juga, ini tegak lurus. Berarti di sini punya 90 derajat dong. Ya enggak? Nah, di sini juga punya 90 derajat. Berarti kalau kita gabungin, total sudut yang ini itu sama dengan 37 ditambah 90. Berarti berapa nih? 127 derajat. Berarti ini besarnya 127 derajat. Terus yang ini juga diambil. Set. Berarti total ini 53 ditambah 90 derajat. Berapa hasilnya? Yaitu 143 derajat. Nah, udah dapat nih. Udah dapat si alfa, beta sama gamanya ya. Udah dapat alfa, beta sama gamanya. Udah dapat alfa yang ini, beta sama gamanya yang ini. Nah, udah tinggal kita masukin cara cari tegangan talinya. Yang pertama, caranya adalah kita lihat kan T1 per sin berapa nih? Sin 127 yang ini ya, T1 per, nah yang ini sin 127, kita bandingkan dengan informasi yang sudah ada. Informasi yang sudah ada itu apa? Yang ini, W itu udah ada. Berarti kita bandingkan sama W per sin berapa nih si W? W itu sin sama yang ini. Berarti 90 derajat. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ustadz, sin 127 kan kita nggak tahu nih. Nah, ingat di kuadran 2. Di kuadran 2, kalau misalkan sin X sama dengan 108, berarti sama dengan sin 180 min X. Berarti kalau misalkan pengen tahu sin 127 sama dengan sin 180 min 127. Berarti berapa nih? Sin 127 itu sama dengan apa? Sama dengan sin 53. Oke, nah berarti sama aja kayak sin 53. Nah, terus udah kayak gitu, kita cari. Lanjut, kita cari nih. Nah, berarti T1 per sin 127 sama aja kayak sin berapa? Sin 53. Ya. Ingat, sin di kuadran kedua itu positif, jadi hasilnya nggak masalah di sini. Terus W-nya itu kita ganti jadi massa kali gravitasi per sin 90. Sin 90 itu bernilai 1 ya nanti. Nah, sekarang T1 per sin 53 berapa? 0,8. Sama dengan massanya 10 kg, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat per 1. Berarti cari nyari T1 sama dengan 100. Ini kan 0,8 awalnya di bawah. Kalau pindah jadi kemana? Jadi ke atas ya.
berarti 100 dikali 0,8. Maka T1 nya bernilai 80 Newton. Dapat T1. Sekarang T2. T2 caranya nggak beda jauh kayak tadi. T2, kita cari T2. Berarti, nah, yang T2 per, kalau T2 kita lihat di sini. T2 yang ini berarti lawannya yang mana? Ini. Set. Berarti per sin 143. T2 sama dengan per sin 143 sama dengan W sebagai bandingannya tadi, W per sin 90. Nah, sin 143 nya gimana cara nyarinya? Tinggal 180 dikurangi 143, hasilnya berapa? 37. Berarti sama aja kayak T2 per sin 37 sama dengan W nya tadi kita udah dapat ya, berapa? 100 per sin 91. Jadi tinggal gimana? Tinggal T2 sama dengan 100, sin 37 nya itu sama dengan 0,6. Berarti T2 sama dengan 100 kali 0,6. Dikali silang ya, awalnya di bawah, kalau pindah jadi di atas. Nah, berarti tinggal berapa nih? T2 sama dengan 60 Newton. Maka besar T1 senilai 80 Newton dan T2 nya bernilai 60 Newton. Oke, silahkan dipahami terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh aplikasi yang lainnya. Tentunya sebetulnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang lainnya untuk contoh soal di keseimbangan benda tegar, tapi hanya Ustadz berikan beberapa saja ya, karena memang kita terkendala dengan media daring ini kayak gitu. Oke, kali ini sekarang kita lihat terlebih dahulu. Tentukan tegangan tali pada sebuah sistem setimbang dengan massa 40 kg tergantung pada sebuah tongkat yang dimana tongkatnya itu punya massa 20 kg seperti pada sistem di bawah ini. Oke, sebetulnya kalau misalkan kita lihat ini itu adalah tembok, ini itu adalah tembok dan ini adalah poros. Oke. Dimana kalau misalkan ada poros, udah pasti benda ini akan melakukan sebuah pergerakan yang pasti berputar. Yang pasti berputar, artinya yang digunakan di sini adalah torsi. Nah, sekarang ada kata-kata lain di sini. Di sini nanti ada kata-kata setimbang, sistemnya setimbang. Kalau sistemnya setimbang berarti bendanya atau sistemnya itu adalah diam. Waktu itu kalau di hukum Newton, kalau benda diam sigma F sama dengan apa? Sama dengan 0 ya. Berarti nanti di sini sigma torsi juga akan sama dengan 0. Dimana torsi itu rumusnya apa? Torsi itu rumusnya adalah gaya dikalikan dengan jari-jari atau jaraknya dari poros ke gaya itu sendiri, atau inersia dikalikan dengan alfa. Nah, tapi yang akan kita gunakan di sini adalah gaya dengan R-nya. Kenapa kayak gitu? Karena di sini ada jarak ke poros. Ya, kalau misalkan di sini bendanya biasanya benda-benda yang bendanya itu bergerak, bukan diam atau seimbang. Jadi rumus itu digunakannya ada pada waktunya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sebelum kita uraikan berarti kita harus tahu dulu gaya-gaya yang ada di sini. Yang ditanya adalah tegangan tali. Karena tegangan tali di sini ada sudutnya, nih 30 derajat, berarti kita harus proyeksiin dulu. Proyeksiinnya gimana? Proyeksiinnya kayak biasa, cari yang tegak lurus. Sini sama ke sini kan ya. Nah, berarti kalau yang ini apa? T kalinya sama apa karena tidak mengapit sudut. Kalau tidak mengapit sudut berarti T sin theta. Yang ini berarti T cos theta. Kita lihat di sini. Yang membuat benda ini berputar kira-kira gaya yang mana? Gaya yang T sin theta dong, udah pasti. Gayanya itu yang dipakai adalah yang T sin theta nanti yang dipakainya ya. Terus sekarang kita tentukan R-nya. R dari T sin theta ini R-nya sampai kemana? Sampai ke poros. Berarti di sini nanti R-nya adalah R apa ya ini ya? R tegangan tali aja ya. R tegangan talinya itu dari sini sampai ke sini. Berapa dari sini sampai ke sini? Kita lihat tongkatnya itu kan 100 cm. Terus di sininya 40. Berarti R tongkatnya, kita tulis dulu yang diketahui dulu ya. R tongkat itu sama dengan R
RT-nya itu tegangan tali, RT tegangan tali. T-nya itu tegangan tali, berarti 100 dikurangi 40. Ini jadi 80 cm. Nah, terus lagi di sini juga dia punya beban, di mana bebannya punya massa. Kalau misalnya punya massa pasti punya gaya berat. Nah, gaya beratnya ini berarti punya nih ke bawah. Ini adalah W-nya. Nah, gaya berat berarti jaraknya itu, jarak R-nya itu R si beratnya itu, R berat, R punya berat, RW, ini RT, ini RW ya. R punya beratnya itu adalah 100 cm. Kenapa 100 cm? Karena jaraknya dari poros sampai ke gaya itu sendiri. Nah, terus, nah kalau di torsi ya. Nah, ini kan suka ada kayak gini, terus kayak gini, yang inget gak? Yang kemarin waktu itu. Nah, ini dengan sudutnya sekian. Nah, ini biasanya massa tongkatnya diabaikan. Jadi nggak ada massa tongkat. Tapi gimana kalau misalkan di sini tongkatnya itu sendiri punya massa? Kalau misalkan tongkatnya itu punya massa, berarti dia juga pasti punya gaya berat, bener gak? Nah, terus gaya beratnya di mana, Ustadz? Gaya beratnya itu diambil dari tengah-tengah tongkat, selalu seperti itu. Gaya beratnya selalu diambil dari tengah-tengah tongkatnya. Nah, ini dia tengah-tengah tongkatnya. Ini punya W punya siapa? W punya si tongkat. Kalau ini W punya si beban, Kalau ini W punya si tongkat. Nah, terus R-nya dari mana? R-nya tengah-tengah kan ya. Kalau tengah-tengah berarti R si tongkat ini berapa? R tongkat, Ustadz gambarinnya apa ya? R tongkat, RK aja ya, RK. R tongkat itu berarti tengah-tengahnya. Kalau total papannya 100 cm, berarti tengah-tengahnya dari sini ke sini, yaitu 50 cm. Kenapa penting seperti itu? Karena nanti gaya selalu dikalikan dengan jari-jari, di mana jari-jarinya itu adalah jarak dari gaya itu sendiri sampai ke poros. Oke, nah sekarang kita bedah di sini yang sigma torsi sama dengan 0. Tadi kan sigma torsi sama dengan 0. Sigma torsi sama dengan 0. Kita jabarin sigma torsinya. Di sini ada gaya-gaya yang arahnya ke atas dan juga arahnya ke bawah. Cara cepatnya, kalau yang ke atas kita anggap saja dia positif, yang ke bawah kita anggap negatif. Berarti yang positif yang ini dong, yang negatif yang dua ini. Oke, nah sekarang kita lihat. Berarti yang pertama ada torsi 1 dikurangi torsi 2 dikurangi torsi 3 sama dengan 0. Torsi 1 yang ini, torsi 2 yang ini, torsi 3 yang ini. Terus torsi 1 berarti gaya dikalikan dengan R-nya, jari-jarinya. Gayanya yang mana? Gayanya ini nih, di bawah semuanya. Jadi T sin theta dikali R-nya berapa? R-nya dari sini ke sini tadi udah dicari RT-nya. RT ya namanya ya, RT. Nah, min torsi 2 punya si tongkat. Nah, tongkatnya ini berarti gayanya WT dikali sama RK. Ini ya. Dari WT sampai ke poros yang 50 cm itu dikurang. Sekarang yang beban berarti WB, gaya WB ini sendiri dikali sama jari-jarinya sampai ke sini berarti 100 cm. 100 cm sorry, RT dulu tulisnya ya. Nah, sama dengan 0. Nanti untuk RR-nya ini harus kita ubah ke dalam meter karena harus bersatuan internasional. Terus jabarin lagi, berarti T kali sinnya kita ganti tetanya 30 derajat. Terus ini RT tetap tulis dulu min. Ini yang minusnya kita pindahin sama dengan WT kali RK plus WB kali RT. Ya, ini itu pindah ruas. Si ini nih, pindah ruas nih. Si min WT kali RK min WB kali RT ini pindah ruas. Awalnya negatif, kalau pindah jadi positif. Nolnya hilangkan aja ya, tambah 0 tapi kan tidak dianggap. Nah, sekarang baru kita ubah. Berarti 80 cm sama aja kayak 0,8 meter ya. 100 cm sama aja kayak 1 meter. Dan 50 cm sama aja kayak 0,5. Oke, sekarang tinggal kita masukin. Kita masukin nih. Berarti di sini T sin theta-nya sama dengan setengah. RT-nya berapa tadi? RT-nya 0,8. Oke, 0,8 sama dengan WT itu berarti massa tongkat dikali RK-nya tadi berapa? 0,5
kali G kali, ini tulis dulu deh boleh ya, tambah berarti ini massa beban itu sendiri dikali gravitasi dikali RT. Nah lanjut, berarti ini kan kalau dibagi 2 0,4 ya, berarti T sama dengan 0,4. Kok T sama dengan 0,4, sorry. Berarti T dikali 0,4 sama dengan massa tongkat. Berapa massa tongkat? Massa tongkat 20. Oke, massa tongkatnya 20 dengan massa bebannya 40. Oke. Massa tongkatnya 20 kali 10 kali RK-nya berapa? 0,5. Oke, terus ditambah massa beban yang menggantung itu 40 kg dikali 10 dikali RT-nya berapa RT-nya? RT-nya 0,8. Oh berarti sorry bukan RT dong, RW ya. RW. Massa si beban. Jarak si beban? Jarak si bebannya itu adalah 1. Nah, terus hitung dulu. Berarti T kali 0,4 sama dengan ini kan hutang bayar 20 kali 5 100 tambah 400 ya. Nah, berarti T kali 0,4 sama dengan 500. Nah, ini berarti T sama dengan 500 per 0,4 ya, atau sama aja kayak gini, T sama dengan 500 per 4 kali 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1-nya bisa kita naikin nih, 10 pangkat min 1-nya bisa kita naikin. Terus 500 dibagi 4, 500 dibagi 4 berapa? 125. Terus 10 pangkat min 1-nya naikin, 10 pangkat 1, berarti 125 kali 10 sama dengan 1250. Ini besar tegangan talinya dalam satuan Newton. Silakan dipahami terlebih dahulu mengenai pemisalan dan simbol. Yang terpenting kalian paham dulu di mana torsi itu selalu dari gaya itu sendiri sampai ke poros. Kalau masalah RT, RW, RK itu terserah kalian mau memisalkannya sebagai apa ya. Silakan dipahami, dan jika ada yang ditanyakan, jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.